Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak kelas 5 SD Hadijah? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat ya dalam belajar. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada tema 4 subtema 3. Pada hari ini kita belajar muatan IPA. Selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada hari ini kita akan belajar materi mengenai cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah manfaat bersepeda santai, yang kedua manfaat bela diri, yang ketiga cara mencegah penyakit organ peredaran darah, dan yang keempat diagram alur penyakit organ peredaran darah. Kita mulai dari yang pertama, manfaat bersepeda santai. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol, pada lapisan dalam dinding pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Yang kedua yaitu manfaat bela diri. Antara lain ada 3. Pertama, manfaat fisik. Kedua, manfaat emosional. Ketiga, manfaat sosial. Kita mulai dari yang pertama, manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contohnya, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, termasuk postur tubuh yang seimbang yang sangat penting untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Mengapa demikian? Dapatkah kalian menjelaskan? Baik, yang kedua, manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Yang ketiga, manfaat sosial.
Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya, kamu dapat membela diri dari bullying teman di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama. Selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Misalnya, saat berlatih membanting, maka kamu akan dilatih untuk menjaga agar teman berlatih tidak cedera. Dalam beberapa bela diri, konsep ini bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan sesungguhnya. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Selanjutnya, cara mencegah penyakit organ peredaran darah. Anak-anak, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas atau kegemukan, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi secara mencegah timbulnya penyakit antara lain 1. Berolahraga secara teratur. 2. Istirahat yang cukup. 3. Atur pola makan dan makan yang bergizi. 4. Hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, anak-anak, penugasan pada pertemuan kali ini adalah untuk KI 3, ini tugas mandiri, artinya kalian kerjakan tapi tidak perlu difoto dan dikumpulkan, yaitu pada halaman 95, melengkapi tabel tentang beberapa penyakit organ peredaran darah manusia dan sebutkan cara mencegah atau mengobatinya. Selanjutnya, KI 4 dikerjakan secara individu, yaitu halaman 125 dan 126 ya. Nah, kalian membuat diagram alur jenis penyakit seperti contoh yang ada pada layar. Contohnya serangan jantung, penyebabnya adalah rusaknya otot jantung. Kalian bisa sebutkan 5 penyakit lainnya pada organ peredaran darah manusia. Nah, bisa dikerjakan di buku tulis atau di kertas HVS ya. Bila sudah, difoto, dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah kalian mempelajari pelajaran hari ini, buatlah kesimpulan ya. Kalian bisa tuliskan pada lembar LKPD ini. Namun tidak perlu dikumpulkan, hanya sebagai bahan belajar mandiri. Anak-anakku, siswa-siswi SD Hadijah Surabaya, semoga sehat selalu, terus berkarya dan tetap bersahaja. Mari bersama kita memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Jaga sholat, hidup sehat, dan pakai masker. Anak-anakku, siswa-siswi SD Hadijah Surabaya, bijaklah menggunakan media, cerdas literasi digital, santun literasi digital yang bermakna. Meskipun secara virtual, tetap semangat belajar ya.
Nah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.